Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bayi Musik semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Billy Ardiani di Bayi Musik School. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pembelajaran vokal. Ya, mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat Sobat Bayi Musik semuanya. Oke? Untuk yang pertama, saya itu akan menginformasikan masih dengan yang materi kemarin, yaitu terkait teknik dasar vokal. Hari ini saya akan menyampaikan teknik dasar mengenai kejelasan nada atau juga bisa disebut dengan artikulasi. Jadi artikulasi di dalam menyanyi itu adalah kejelasan kita, kejelasan kata-kata kita pada saat bernyanyi. Kok kenapa sih harus jelas suaranya? Iyalah, karena kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengucapkan ucapan dengan jelas saat kita menyanyi, berarti kita tidak bisa menyampaikan isi lagu. Karena bernyanyi itu sebetulnya adalah menyampaikan isi dari lagu tersebut. Misalnya lagu tentang yang sedih-sedih, berarti otomatis kita harus menyampaikan kesedihan itu dengan bagaimana? Ya kata-katanya itu harus jelas. Kalau kata-katanya nggak jelas, ya berarti nanti tidak akan tersampaikan karena pendengar yang penonton yang mendengarkan kan otomatis akan, hah, ngomong apa itu gitu kan? Nah, oleh karena itu artikulasi itu sangat penting di dalam bernyanyi. Contohnya begini ya. Contohnya begini yang artikulasi saya contohkan. Misalnya ketika kita ngomong ibu, otomatis harus ibu, nggak boleh ibu. Ibu, B-nya nggak boleh ngambang. Tapi memang harus jelas. Di dalam menyanyi itu, semua apa yang kita omongkan harus jelas. Huruf vokal harus jelas, huruf konsonan apalagi. Huruf konsonan yang huruf mati misalnya kayak en, ang, itu harus jelas semuanya. Misalnya di lagu Ibu Kita Kartini ya. Ibu kita Kartini, ibu harus jelas. U-nya monyong, I-nya dijaris, I-nya itu ditarik I kayak orang senyum. Nggak boleh cuma I. Jangan seperti itu, tapi ditarik. Ibu kita Kartini, ibu kita Kartini, putri sejati. Jadi harus jelas banget. Putri sejati. Harus jelas semuanya ya. Mau baik huruf vokal maupun huruf konsonannya. Kemudian yang kedua, itu adalah kondisi tubuh. Jadi pada saat bernyanyi, kondisi tubuh atau posisi tubuh itu tidak boleh membungkuk. Ya, tidak boleh membungkuk, tidak boleh jengat lah ya. Bahasa Jawanya itu jengat, tapi harus tegak lurus. Jadi dalam bernyanyi, tubuh kita memang itu harus tegak lurus supaya suaranya itu keluar dengan indah, dengan enak. Begitu ya. Posisi bernyanyi juga akan menentukan suara yang keluar dari diri kita. Dan Sobat Bayi Musik semuanya, teknik yang berikutnya adalah di dinamika. Jadi ketika kita nyanyi, itu tidak harus semua yang kita nyanyikan itu keras. Nyanyi yang betul, nyanyi yang baik bukan seperti itu. Tapi dinamikanya kita harus mainkan. Dinamika itu apa? Dinamika itu adalah keras lembutnya saat kita bernyanyi. Keras lembutnya suara pada saat kita bernyanyi. Contoh misalnya, ketika ada lagu yang menyampaikan pada kalimat itu menyampaikan yang hal-hal yang sedih, otomatis dinamikanya keras lembutnya. Berarti powernya kita atau volume suara kita kecilkan, kita nyanyikan dengan lemah lembut sampai benar-benar mengenai hati sang pendengarnya. Kemudian kalau misalnya lagunya kok ada yang bersemangat, lagu bersemangat, ya kita sampaikan dengan penuh semangat. Dan tentunya dinamikanya juga harus semangat. Dinamika yang semangat itu ya otomatis yang boleh keras gitu. Begitu Sobat Bayi Musik, kiranya dari saya
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By Music School, belajar musik dengan hati. By Music School, belajar musik dengan hati.